Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmadina dengan NIM 2204652. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit terkait sejarah perkembangan tafsir dari zaman klasik hingga zaman modern kontemporer. Sebelum masuk ke dalam penjelasan terkait perkembangan tafsir, saya akan memaparkan sedikit terkait pengertian dari tafsir itu sendiri. Nah, tafsir merupakan penjelasan dari makna-makna yang ada dalam suatu kalimat atau lafal Al-Quran. Ali Asabuni menyebutkan bahwasannya tafsir ialah upaya untuk memperjelas makna ayat Al-Quran menggunakan metode-metode tafsir guna mempermudah penafsiran Al-Quran. Nah, penafsiran Al-Quran ini telah mengalami periode yang panjang gitu ya, masa yang panjang. Tentunya penafsiran Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad berbeda dengan penafsiran Al-Quran pada zaman modern kontemporer saat ini. Mawardi Abdullah menyebutkan dalam buku Ulumul Quran bahwasannya terdapat 3 fase penafsiran pramodern. Yang pertama ada fase tafsir amali atau tafsir praktis, yang kedua ada fase tafsir nazari atau teoritis, dan yang ketiga ada fase stagnan. Nah, pada kali ini saya akan membahas terkait sejarah perkembangan tafsir pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa abad pertengahan, dan yang terakhir pada masa modern kontemporer. Pada zaman Nabi Muhammad, penafsiran Al-Quran bersifat amali atau praktis. Ciri utama dari penafsiran ini adalah praktis eksplanatif, yang mana penafsiran berupa penjelasan verbal yang disertai dengan praktik-praktik atau amalan-amalan secara langsungnya. Nah, pada periode Nabi Muhammad ini, penafsiran Al-Quran memiliki kelebihan dan dinobatkan gitu ya sebagai penafsiran dengan kualitas terbaik karena selalu diiringi atau senantiasa diiringi dengan wahyu. Nah, pada masa ini juga para sahabat selalu gitu ya selalu bertanya langsung kepada Rasulullah jikalau ada perkara atau sesuatu yang tidak dipahami atau mengenai makna-makna atau karena tidak dimengerti. Jadi pada masa itu para sahabat itu langsung gitu ya menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya ada penafsiran pada masa sahabat. Nah, pada penafsiran masa sahabat ini adalah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, para sahabat itu tidak berani gitu ya untuk menafsirkan Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Karena pada sejatinya Nabi Muhammad telah diberikan perintah langsung gitu ya oleh Allah untuk menafsirkan Al-Quran. Sehingga para sahabat yang mulia ini baru menafsirkan Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW telah tiada. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, para sahabat berfokus pada inti pesan dan makna yang terkandung di dalam suatu ayat. Mereka menekankan pada penjelasan makna yang dikehendaki serta hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Selain itu, penafsiran para sahabat terhadap Al-Quran menggambarkan makna ayat-ayat yang berisi tentang nasihat dan pesan moral, petunjuk kisah-kisah agamis, serta memberikan penjelasan tentang maksud peribahasa dan ayat-ayat yang Allah jadikan sebagai contoh dan agar menjadi pertimbangan dan renungan bagi umat manusia. Pada masa sahabat, penafsiran Al-Quran bersifat ijmali gitu ya, secara global aja, secara general. Yang mana ayat Al-Quran yang ditafsirkan pun hanya ayat tertentu saja yang dianggap sulit gitu ya pengertiannya atau pemaknaannya. Kemudian yang ketiga ada penafsiran Al-Quran periode abad pertengahan. Nah, setelah para sahabat dan para tabi'in, perkembangan penafsiran Al-Quran memiliki kemajuan gitu ya, dimulai dengan proses pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang diprakarsai oleh khalifah pada akhir masa dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Nah, sekitar abad ke-12 hingga ke-18 Masehi, abad pertengahan ini ditandai dengan munculnya produk penafsiran yang sistematis hingga sampai dalam bentuk buku. Jadi tidak lagi mulut ke mulut ya. Jadi udah lebih sistematis dan disusun dalam sebuah produk yang berbentuk buku. Nah, corak tafsir pada periode abad pertengahan ini bervariasi karena berbagai macamnya gitu ya latar belakang dari para mufasir sendiri. Tafsir pada periode ini cenderung dipengaruhi oleh spesialisasi dari basis intelektual yang dimiliki oleh setiap mufasir. Jadi para mufasir pun banyak gitu ya memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki untuk menafsirkan Al-Quran, sehingga muncullah tafsir-tafsir tematik, contohnya kayak tafsir fikih, tafsir i'tiqad, tafsir sufi, tafsir ilmi, dan tafsir-tafsir lainnya.
Kemudian yang terakhir ada tafsir pada masa modern kontemporer. Nah, tafsir pada masa ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai penyegar dalam perkembangan penafsiran Al-Quran, meskipun ada beberapa orang yang kurang setuju gitu ya dengan keberadaan tafsir modern kontemporer ini. Pada awal abad ke-18 hingga ke abad 20, pemikiran para penafsir Al-Quran masih banyak merujuk kepada kitab-kitab tafsir terdahulu atau kitab-kitab tafsir sebelumnya seperti tafsir karya Al-Zamakhsyari, Fakhruddin Al-Razi, serta karya dari Ibnu Katsir. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya penafsiran Al-Quran memiliki tradisi yang luas dan berkepanjangan atau berkelanjutan gitu ya. Al-Quran sebagai panduan utama bagi manusia dipandang sebagai sumber penyelesaian untuk perubahan zaman. Maka dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan tafsir dari zaman klasik hingga modern kontemporer itu memiliki keberagaman yang mana semakin maju dan semakin sesuai dengan latar belakang dari para mufassir sendiri, entah latar belakang pendidikan, latar belakang tempat ia tinggal dan di mana tempat ia belajar, sehingga berbagai macam corak-corak tafsir pun bervariasi sesuai dengan keahlian dan latar belakang para mufassir. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Sedikitnya semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.